merasa suasana hati sering berubah dan diri kamu selalu salah dan berbuat buruk? Kalau iya, kamu harus hati-hati nih. Bisa jadi kamu mengalami borderline personality disorder loh. Tapi jangan terlalu cepat buat mendiagnosis diri sendiri ya. Berikut mengenai borderline personality disorder atau BPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku Diana Ingriani Basri dari Fakultas Psikologi Universitas Medan Area. Kalian pernah nggak dengar borderline personality disorder atau BPD? Apa sih BPD itu? Jadi, BPD atau gangguan kepribadian ambang adalah salah satu jenis gangguan mental yang dapat ditandai dengan mood yang nggak stabil. Menurut data, ada 1-4% orang yang menderita BPD. Biasanya BPD muncul pada remaja akhir atau dewasa awal. Beberapa faktor yang dapat memunculkan BPD. 1. Peristiwa traumatis. Mengalami peristiwa traumatis seperti pelecehan, kekerasan, atau penelantaran saat kanak-kanak dapat meningkatkan resiko seseorang mengalami BPD. 2. Genetik. Menurut beberapa penelitian, gangguan kepribadian dapat diturunkan secara genetik. 3. Kelainan pada otak. Berdasarkan penelitian, penderita BPD memiliki kelainan pada struktur dan fungsi otak, terutama pada area yang mengatur perilaku dan emosi. Adapun faktor-faktor di atas memang dapat meningkatkan risiko BPD, tapi bukan berarti orang yang memiliki faktor tersebut pasti akan mengalami BPD. Pada beberapa kasus, ada juga yang menderita BPD tidak memiliki satupun faktor risiko di atas. Nah, adapun gejala BPD yaitu pertama, mood atau suasana hati yang tidak stabil. Terkadang penderita bisa merasa senang banget, tapi beberapa saat kemudian berubah 180 derajat. Mood penderita bisa berubah dari positif ke negatif atau sebaliknya. 2. Gangguan pola pikir dan persepsi. BPD menyebabkan penderita yang berpikir bahwa dirinya buruk, bersalah, atau tidak berarti. Pikiran ini bisa hilang timbul serta membuat penderitanya kalut dan berusaha mencari pembenaran atau pembelaan ke orang di sekitarnya untuk meyakinkan bahwa dirinya tidak buruk. 3. Perilaku impulsif. Perilaku ini termasuk aktivitas yang membahayakan diri sendiri atau tindakan ceroboh dan tidak bertanggung jawab, seperti percobaan bunuh diri. 4. Hubungan yang intens tetapi tidak stabil. BPD dapat menyebabkan penderitanya takut untuk diabaikan oleh orang lain dan pada lain waktu juga bisa merasa tidak nyaman jika ada orang yang terlalu dekat atau terlalu memperhatikannya. Tidak semua penderita BPD mengalami seluruh gejala di atas. Sebagian penderita hanya mengalami beberapa gejala. Tingkat keparahan, frekuensi kemunculan, dan berapa lama terjadinya gejala pada setiap penderita juga bisa berbeda-beda. Umumnya, gejala BPD akan mereda dengan sendirinya seiring dengan bertambahnya usia penderita. Gejala biasanya akan berkurang saat penderita memasuki usia 40 tahun. Adapun tindakan medis yang dapat dilakukan adalah melakukan psikoterapi, yaitu pertama, dialectical behavior therapy atau DBT. DBT dilakukan melalui dialog dengan tujuan agar pasien dapat mengendalikan emosi, menerima tekanan, dan memperbaiki hubungan dengan orang lain. 2. Mentalization Based Therapy atau MBT. Terapi ini menitik beratkan metode berpikir sebelum bereaksi. MBT membantu pasien BPD menilai perasaan atau pikirannya sendiri, serta menciptakan perspektif positif dari situasi yang dihadapi dan membantunya mengerti perasaan orang lain. 3. Skema fokus terapi. Terapi ini berfokus pada usaha pemenuhan kebutuhan melalui cara yang lebih sehat sehingga terbangun pola hidup yang positif. 4. Transparent Focus Psikoterapi. Membantu pasien memahami emosi dan kesulitan yang dialaminya dalam mengembangkan hubungan dengan orang lain atau interpersonal. 5. Good Psychiatric Management. Terapi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pasien terhadap emosi yang dialaminya dengan mempertimbangkan perasaan orang lain. 6. STEPPS atau System Training for Emotional Predictability and Problem Solving. Biasanya digunakan sebagai terapi tambahan bersamaan dengan terapi lainnya. Video ini bertujuan untuk pembelajaran, jadi jangan dijadikan sebagai acuan untuk melakukan self-diagnosis. Jika kamu merasa ada gejala di atas, maka sebaiknya kamu mendatangi ahlinya. Kamu bisa pergi ke psikiater atau psikolog untuk mendapatkan diagnosis yang akurat. Nah, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.